Gak banyak film romantis di awal tahun 2024 ini, men. Tapi tentu masih ada beberapa film yang hadir dengan asupan film baper yang menyita para perhatian penontonnya. Dari beberapa tersebut, ngasih sebuah tontonan yang sangat menarik, men. Dan tiap filmnya tentu bakal punya tema dan juga konsepnya yang menarik gitu. Nah, gue udah rangkum menjadi 5 film versi dari gue ya, yang menurut gue ini layak lah buat masuk watchlist kalian sebelum nanti tayang di streaming legalnya Indonesia ya. So langsung aja, inilah 5 film romantis Indonesia terbaik di awal tahun 2024 ini. Yang pertama ini adalah film terbaru di bulan April kemarin ya, dan filmnya ini masih nangkring di bioskopnya Indonesia, men. Cerita yang menarik pada romantis baper adalah unggulan untuk film ini, wajib tonton. The Architecture of Love ini bakal mengisahkan tentang seorang penulis bernama Raya yang buku-bukunya tersebut selalu menjadi bestseller di sana gitu. Kini dia sedang dilanda sebuah kebuntuan untuk akan inspirasi ya. Raya pun akhirnya terbang ke New York demi untuk mendapatkan inspirasi baru dan juga menata ulang hidupnya tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang pria berprofesi arsitek yang sangat misterius bernama River, dan juga pertemanan mereka bagaikan pisau bermata dua, men, yang bisa menyembuhkan luka sekaligus juga bisa melukai satu sama lainnya. Mumpung masih tayang di beberapa bioskop Indonesia, gue saranin buruan dah nonton filmnya ini di bioskop ya. Karena The Architecture of Love ini adalah film yang memang jarang banget ada di tahun-tahun modern kayak sekarang, men. Ceritanya sendiri bakal menarik banget dan tentu dengan konflik yang sangat deep banget bagi para karakternya gitu. Selain dari ceritanya juga, film ini bakal menawarkan sebuah sentuhan visual yang bener-bener indah banget, men. Latar tempat yang diberikan juga di kota New York ya, yang memang sangat pas banget di dalam film ini. Secara ini film menggunakan sebuah kisah yang kompleks, jadi ya vibes-nya harus bisa menyentuh hati banget para penontonnya. Acting dari pemerannya pun tentu jempolan banget ya, yang memang pemerannya sendiri adalah deretan para pemeran film romantis Indonesia gitu, yang udah gak usah diraguin lagi dengan acting atau karirnya tersebut ya. Ada Nicholas Saputra dan juga Putri Marino yang mengelit film ini ke dalam film yang lebih next lagi gitu, men. Keduanya tentu menjadi pionir yang penting pada filmnya ini, dan juga menjadi salah satu penyebab filmnya jadi booming gitu ya. The Architecture of Love ini punya sebuah kisah yang deep, man. Jadi siapin mental kalian pas lagi nontonnya ya. Ratingnya sendiri masih nangkring di 8,0 situs IMDb. Datang dari film romantis Indonesia lagi yang kali ini bakal masih punya latar tempat di luar negeri sama seperti sebelumnya, men. Tapi tentu konsepnya sendiri bakal sangat berbeda dan juga yang ini bakal tambah seru. OOTD Outfit of the Designer bakal misalkan seorang mahasiswi yang bernama Nare yang juga mengambil jalur desain fashion berbakat di Birmingham, yaitu di Inggris. Nare dihadapkan pada sebuah dilema besar dalam hidupnya tersebut, dan mimpi besarnya untuk menjadi desainer ternama juga terhalang oleh rasa cinta yang tumbuh pada seorang fotografer muda bernama Bagas. Di tengah pergolakan batinnya tersebut, Nare harus bisa menyeimbangkan ambisi dan juga cintanya dalam kehidupan yang semakin rumit untuk ia tampung sendirian. Mengangkat tema cinta, persahabatan, dan juga perjuangan meraih mimpi menjadi salah satu hal yang disorot dengan tajam di film OOTD ini, men. Dan hal itu bakal dibalut dengan sebuah genre romantis yang bikin para penontonnya juga ikutan baper. Dikemas dengan cerita yang menarik menjadi salah satu yang bikin ini film jadi unik banget, men. Serta diiringi oleh visual yang sangat indah pada pemandangan yang juga jarang banget kalian tonton di film-film romantisnya Indonesia. Cuma kalau bicara soal selera-seleraan, mungkin yang paling berpengaruh untuk bikin gua balas nonton ini film ya, yaitu di para pemainnya, men. Selain agak asing dari jajaran cast-nya gitu ya, ternyata pemilihan karakternya juga nggak terlihat pas pada passionnya dari mereka semua gitu. Ini murni pendapat dari gua aja ya, dan nggak semua memang harus sependapat dari gua gitu. Gue bilang gini juga bukan berarti karena aktornya yang memang kurang bagus bermainnya gitu ya. Mereka semua bermain keren kok, tapi karena memang feels-nya yang agak kurang dapet, ya mau gimana lagi gitu. Tapi hal tersebut bakal ditutupi dengan soundtracknya dari film ini, men. Asli not bad banget. Ada banyak scene solo yang memang menampilkan soundtrack yang catchy, yang juga bikin mood kalian bakal nambah naik. OOTD ini walaupun memang kurang dari berbagai aspek romantisnya, tapi masih not bad lah untuk ditonton ya. Ratingnya sendiri masih safe ada di 7,2 situs IMDb. Ini film sukses bikin penasaran para penontonnya, men, dengan sebuah genre history yang tentu jarang banget ada di Indonesia. So kali ini mereka garap film romantis history, men, dan lewat film ini penontonnya bakal dimanjakan dengan kisah yang sangat pilu.
Kupu-kupu Kertas ini mengisahkan sebuah kisah cinta sejati antara pemuda NU bernama Ihsan dan juga gadis anggun dari keluarga PKI bernama Ning. Namun gejolak pada kerusuhan di Banyuwangi tahun 1965, cinta mereka terancam oleh politik yang panas men, dengan kedua belah pihak tersebut ya. Pembantaian berdarah merenggut kebahagiaan Ihsan dan juga memicu sebuah dilema antara balas dendam ataukah tetap setia dengan pergi bersama Ning. Cerita cinta emosional dan juga sebuah tragedi tragis dibalut latar belakang sejarah kelam Indonesia menjadi salah satu yang bisa bikin film Kupu-Kupu Kertas ini unik dan juga menarik men. Filmnya nggak cuma menawarkan sebuah kisah cinta romantis saja, tetapi juga mengangkat isu-isu penting tentang politik, kemanusiaan, dan juga pengorbanan. Bakal sangat deep banget, men. Mengubah film modern ke dalam set film lama tentu nggak semudah yang dibayangkan ya, dimana perlu banyak banget hal detail yang dilampirkan dengan penuh hati-hati di dalam filmnya tersebut. Dan Kupu-Kupu Kertas ini sukses ngasih penampilan jadul tersebut dengan gaya yang sangat menarik gitu. Ya, walaupun dari beberapa sebagian filmnya sendiri agak terasa lambat dan juga repetitif ya, tapi masih bisa ditutupi dengan acting dari para pemerannya kok. Gue suka banget sama actingnya dari Amanda Manopo kaget aja gitu ya, bisa meranin sebuah karakter yang tergolong susah kayak Ning ini gitu. Soal acting dari cast-nya tentu adalah selera orang masing-masing ya. Dan bagi gue sendiri, bagian acting dari Ihsan masih agak kurang bisa ngena gitu ke feels dari gue sendiri men. Jadi kerasa kayak solo lead dari Ning aja gitu pada filmnya ini ya. Tapi meskipun begitu, ini film patut ditonton bagi para pecinta film Indonesia men. Karena selain kalian bisa nikmatin romantisnya, kalian juga bisa menikmati sebuah kisah histori kelam yang ada di Indonesia. Kupu-Kupu Kertas bakal menjadi salah satu film yang memang menarik banget ditonton bareng pasangan kalian. Terbukti dari ratingnya di 8,1 pada situs IMDb men. Selain dari drama romantis yang deep, list ini juga bakal gue tambahin film yang bener-bener romantis ringan men. Tapi tentu masih seru dengan konfliknya itu ya. Apalagi dengan jajaran aktor dan juga bikin ini film nambah menarik lagi. Setengah Hati ini berlatar di desa Warnatari, sedang ada pemilihan kepala desa antara Gilang melawan Surya men. Mereka berdua adalah dua orang yang tak pernah saling akur dan juga menjadi saingan dengan menyimpan rasa dendam di masa lalu ya. Di tengah gejolak politik dari desa tersebut, anak buah Surya bernama Genes setelah jatuh cinta pada keponakan Gilang bernama Astri. Cinta mereka terhalang oleh perseteruan keluarga dan juga ambisi politik yang sangat panas. Walaupun memang gak punya genre komedi, tapi nyatanya film Setengah Jadi ini bakal kocak banget buat ditonton men. Kisahnya tersebut bener-bener relatable banget ada di dunia nyata gitu. Dan berhasil membawa penontonnya dalam petualangan seru akan cinta, politik, dan juga dendam di pedesaan Indonesia. Selain dari main leadnya, acting para cast yang ada di sini pun bener-bener bisa dibilang bagus banget men. Terlihat sangat natural dan juga tentu bisa gak kerasa gitu. Ini tuh sebenarnya sedang acting atau enggak gitu. Hal itu memang sukses diatasi oleh Bedu dan juga Rahman Afri yang bikin ini film menjadi berwarna lagi men. Tak lupa juga sama chemistry yang kuat antara Tisa Biani dan juga Yusuf Mardika membuat film ini semakin seru dan juga menarik untuk ditonton para penikmat film romantis ya. Temanya tentu bakal unik dan pakai konflik yang juga menarik men. Dari mengangkat isu-isu sosial seperti korupsi dan juga politik uang yang sering banget ada di pedesaan Indonesia. Pokoknya bakal adem dan juga asik untuk ditonton. Setengah Hati punya kisah yang unik dan juga asik men. Tentu bisa masuklah di watchlist kalian ya. Rating officialnya sendiri sayang masih belum tersedia di situs IMDb. Oke, terakhir nih, ada film primadonanya genre romantis Indonesia yang hadir di awal tahun ini men. Dimana kisahnya tentu udah nggak usah dijabrin lagi ya bakal kayak gimana. Dari sequelnya yang paling fenomenal tersebut lah. Film Ancika ini berkisah mengenai sang mantan ketua geng motor bernama Dilan yang telah terjebak pada sebuah cinta segitiga men. Ia jatuh hati pada gadis yang membenci geng motor bernama Ancika dan juga selalu menentang segala bentuk asmara. Berbeda dengan mantannya yaitu Milea, Ancika ini penuh dengan pemikiran rumit dan penuh dengan teka-teki. Dilan pun harus berjuang keras demi mendapatkan cintanya si Ancika ini men, di tengah perbedaan usia dan juga lingkungan yang menjadi penuh dengan rintangan. Yap, salah satu film cringe yang balik lagi hadir di layar lebar bioskop men. Ancika Dia Yang Bersamaku 1995 bakal punya kisah baru dari Dilan yang tentu dengan kegiatan yang masih jadi geng motor gitu. Selain itu, ini film juga masih menawarkan sebuah rasa nostalgia dari cinta masa SMA gitu, yang penuh dengan rasa manis ya. Dialog lucu dan juga penuh dengan rasa baper masih menjadi unggulan di dalam film ini men. Ada banyak quotes-quotes ikonik yang tentu kembali bikin para penontonnya cringe gitu ya.
Ini film juga bakal penuh dengan wajah baru, men. Meskipun begitu, ternyata nggak menurunkan ekspektasi para penontonnya. Visual yang bakal adem juga seperti biasanya bakal dilampirkan di dalam film ini. Scene-scene ikonik kayak pulang naik motor pun ya masih klasik lah ada di film ini. Pokoknya masih bakal bikin nostalgia kalian semua. Anjika dia yang bersamaku 1995 punya sebuah kisah yang menarik untuk dibawakan, men. Ratingnya sendiri not bad, nangkring di 7,4 situs IMDb. Nah, itu aja rekomendasi 5 film romantis Indonesia terbaik di awal tahun 2024 yang seru ini. Dari kelima film tadi, mana nih yang udah kalian tonton di bioskop lalu? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share video ini ke teman tongkrongan kalian. Ya pengen request untuk konten apa yang harus gue bawakan di konten selanjutnya, bisa aja langsung gabung membershipnya dan juga masukin requestan kalian di kolom khusus request film ya. Sekian dari gue, pamit undur diri, selamat menonton and see you in the next film.